Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali di dalam mata pembelajaran Tarikh Islam, Sejarah Kebudayaan Islam di kelas 7 Madrasah Sanawiyah semester 2 ini. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawakan keberkahan anak-anak nanti di hari akhir. Baik, pada minggu kemarin Ibu sudah sampaikan mengenai para tokoh-tokoh, siapa saja yang terlibat, siapa saja yang ada dalam masanya Khulafaur Rasyidin. Siapa saja para tokoh yang sudah diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, dan ada Ali bin Abi Thalib. Pada materi ini Ibu akan perdalam mengenai sejarah perkembangannya Islam ketika masa Khulafaur Rasyidin. Pada minggu kemarin sudah belajar tentang para tokohnya. Terus di pertemuan kali ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama, gaya kepemimpinannya para tokoh, prestasi yang dicapai para tokoh Khulafaur Rasyidin. Kita bisa mengambil ibrah dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh para Khulafaur Rasyidin. Kita meneladani gaya kepemimpinannya para Khulafaur Rasyidin. Nah, gaya kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin, karena Khulafaur Rasyidin itu diartikan sebagai pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 tokoh tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin? Nah, kepemimpinannya ada yang bersifat demokratis, karismatik, adil, arif, dan bijaksana. Selain itu banyak jasa juga, kebaikan juga, dan prestasi yang diraih selama selama keempat tokoh tadi menjabat sebagai khalifah, menjabat sebagai kepemimpin. Di antaranya Ibu jelaskan sedikit saja mengenai prestasi-prestasi yang diambil oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar itu terkenal atau dipilih oleh para kaum muslim dari hasil musyawarahnya, diberikan amanah. Akhirnya Abu Bakar itu terpilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Umar bin Khattab membaiatnya Abu Bakar untuk menjadi sebagai khalifah di Masjid Nabi. Kisahnya seperti itu. Prestasinya jadi luar biasa karena ini Abu Bakar As-Siddiq ini seorang khalifah, seorang pemimpin yang mana amanah terhadap apa yang sudah diberikan tugasnya kepada dia gitu. Lalu prestasi-prestasinya yaitu menyebarkan agama hingga ke Syam. Ke Syam itu negeri perdagangan, memberantas kaum murtad, kaum yang telah keluar dari Islam, bisa menguasai Persia atau menguasai negara Persia, mengkodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Itu prestasi-prestasi yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, khalifah ini merupakan khalifah yang ada atau menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin sejak tahun 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Siapa Umar bin Khattab ini? Nah, Umar bin Khattab ini merupakan pengganti posisi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Abu Bakar wafat pada 13 Hijriah, kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah, gitu ceritanya. Lalu prestasi-prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab diantaranya bisa membentuk pemerintah yang adil, berwibawa dan disegani, bisa memperluas kekuasaan Islam yaitu Afrika, serta runtuhnya kerajaan Persia Romawi itu beliau bisa memperluas kekuasaan Islamnya itu, bisa membangun kota Basrah, bisa membangun kota Fustat sebagai ibu kota di Mesir, bisa membangun Masjid Amr bin As, bisa menetapkan kalender Islam. Itu prestasi yang ada di Umar bin Khattab. Selanjutnya Umar bin Khattab itu wafat pada 640 Masehi. Wafatnya itu karena dibunuh ketika dia melakukan sholat subuh. Jadi Umar bin Khattab itu dibunuh oleh Abu Lu'lu', seorang mantan budak Persis, yang mana Umar itu ditusuk dengan belati beracun ketika Umar bin Khattab sedang melaksanakan
sholat subuh secara berjamaah. Selanjutnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, siapa Utsman bin Affan ini? Jadi Utsman bin Affan ini menjabat sebagai khalifah itu ketika pada tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman bin Affan ini khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman ini merupakan saudagar yang kaya raya yang bisa membantu visi dan misi Islam dengan harta kekayaan. Dan Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang mana menggantikan Umar bin Khattab. Nah, di antaranya bisa membentuk majelis syura atau membentuk majelis ulama. Majelis ulama yang mana ada banyak anggota yang ada di dalamnya gitu. Misalnya seperti itu. Lalu apa prestasi-prestasi Utsman bin Affan? Yang pertama, bisa menuntaskan penguasaan di Syam, bisa membangun armada laut, bisa mempertahankan dan memperluas daerah Islam, bisa menyempurnakan kodifikasi Al-Quran, dan menyatukan perbedaan dalam pelafalan bacaan Al-Quran. Itu prestasi yang ada di Utsman bin Affan. Selanjutnya, wafatnya Utsman bin Affan. Wafatnya Utsman bin Affan ini terkenal bahwasanya Utsman bin Affan ini menilai beberapa pejabat dan gubernur yang gagal dan tidak bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Akhirnya kegagalan para pejabat itu dimanfaatkan oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang bisa memberontak kepada khalifah. Akhirnya para pemberontak tadi memasuki rumahnya Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya wafatnya Utsman bin Affan itu dengan dibunuh. Beliau meninggal dunia ketika membaca Al-Quran di usia 82 tahun, tepatnya pada 8 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Selanjutnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin itu pada 656 sampai 661 Masehi, tepatnya 35 sampai 40 Hijriah. Siapa Ali bin Abi Thalib ini? Ali bin Abi Thalib itu merupakan anak dari pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Jadi ketika Utsman bin Affan itu sudah meninggal dunia, para tokoh kaum muslim itu bermusyawarah dan tidak menemukan orang yang layak menjadi khalifah selain Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib itu dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berani dan amanah. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah kaum muslim yang keempat. Apa saja prestasi-prestasinya Ali bin Abi Thalib? Di antaranya bisa mengganti pejabat yang kurang cakap, memadamkan pemberontakan di kalangan umat Islam, menyempurnakan tulisan Al-Quran. Nah, itu prestasi-prestasi yang ada di Ali bin Abi Thalib. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib itu wafat di usia 63 tahun. Dan khalifah ini wafatnya dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini meninggal dibunuh ketika mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Tepatnya wafat pada 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kita selanjutnya dari peta konsep tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal. Dari beberapa para tokoh kita mengetahui siapa itu Abu Bakar, siapa itu Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Kita bisa menyebutkan prestasi-prestasi yang ada di setiap tokoh Khulafaur Rasyidin. Setelah itu kita bisa mengambil ibrahnya dari prestasi-prestasi yang dicapai oleh para Khulafaur Rasyidin. Ibrah yang pertama, bahwasanya seluruh Khulafaur Rasyidin itu telah memimpin dengan penuh tanggung jawab, amanah, tegas, demokratis, karismatik, dan sikap mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Lalu yang kedua, para Khulafaur Rasyidin itu telah banyak berjasa dalam penyebaran dan kemajuan Islam. Ibrah yang ketiga, prestasi-prestasi yang mereka tunjukkan itu bisa kita contoh bagi para pemimpin selanjutnya dalam meningkatkan kemajuan dan peradaban umat Islam di berbagai bidang. Lalu konsep yang terakhir, kita bisa meneladani gaya kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin itu seperti apa.
tadi sudah dijelaskan bahwasanya para khulafaur rasyidin itu memimpin umatnya, yaitu umat Islam itu dengan cara demokratis, dermawan, hidup sederhana, berani membela kebenaran dan tidak haus jabatan. Itu merupakan gaya kepemimpinannya dari khulafaur rasyidin. Selain itu, khulafaur rasyidin itu merupakan khalifah yang tanggung jawab tinggi dalam menyebarkan dan membela agama Allah. Lalu khulafaur rasyidin itu memiliki kesetiaan dan kecintaan terhadap Rasulullah dan ajarannya. Memiliki sikap berani dan tegas dalam membela kebenaran agama dan tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Itu keteladanan yang diambil dari gaya kepemimpinannya khulafaur rasyidin. Baik, selanjutnya khulasa itu seperti peta ringkasan materinya mengenai materi ini, sejarah perkembangan peradaban di Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, itu tadi ya pengertian dari Khulafaur Rasyidin, tokoh-tokohnya itu siapa, terus gaya kepemimpinannya itu bagaimana, terus prestasi-prestasi yang ada di dalam Khulafaur Rasyidin ini harus kita contoh dan kita jadikan motivasi bagi para pemimpin selanjutnya untuk bisa meningkatkan peradaban umat Islam. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawakan manfaat untuk kita nanti semua. Baik, Ibu minta untuk salah satu siswa menyimpulkan apa sih pembelajaran yang kita dapat di pagi hari ini. Baik, untuk tugasnya silakan nanti anak-anak kerjakan LKS di penilaian materi bab 3 kita mengenai sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Itu silakan kalian kerjakan mulai dari ROM 1, ROM 2, ROM 3, perbaikan dan pengayaan. Kita minggu depan nanti kita bahas bersama-sama, hasilnya kita koreksi bersama-sama. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.